Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para pemirsa yang melihat kajian di Matan Surakarta, terutama teman-teman dari mahasiswa thariqah, santri-santri yang ikut, izinkan pada kesempatan kali ini kami tidak menyampaikan apa yang biasa saya baca, yaitu kitab Sirul Asrar, karena terus terang hari ini tadi terutama kami yang ada di Pekalongan ini barusan selesai mengajar kitab fikih dan banyak hal yang harus dipecahkan, banyak hal yang harus dibahas tadi, sehingga waktunya tidak ada kesempatan kami untuk mutolaah atau untuk mengkaji kitab Sirul Asrar terlebih dahulu. Pada kali ini saya akan menyampaikan hikmah Ramadan, hikmah ilahiyah yang perlu kita sadari bahwa sungguh beruntung kita ini sebagai umat Muhammad mendapatkan perintah berupa puasa di bulan Ramadan. Seperti yang kemarin saya bahas bahwa dalam kitab Sirul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manusia itu dibagi menjadi dua, ada insan am, al-insan al-am, ada al-insan al-khas. Manusia yang umum, ada manusia yang khusus. Yang dimaksud dengan al-insan al-am adalah terkait kepada jasmani, yang di dalam jasmani itu terdapat janji-janji akan kenikmatan yang mana setiap dari kita sebenarnya ditujukan untuk menemukan kenikmatan itu. Yang mana kenikmatan itu ada watonnya, ada tempatnya. Jadi bagaimana kita menempatkan jasmani kita menuju kepada waton tersebut, tempat tersebut, untuk menemukan nikmat yang diperuntukkan kepada jasmani kita. Yang mana menurut Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani ada beberapa tingkatan di sana. Ada kenikmatan yang terkait dengan alamul mulki, yaitu alam-alam dunia ini. Ada yang kenikmatan yang terkait dengan alam malakut. Ada juga kenikmatan yang terkait dengan alamul jabarut. Alam jabarut itu kalau di dalam beberapa referensi yang pernah saya baca terkait dengan di tafsir Sawi juga ada keterangan alam yang mana di sana terdapat sir, terdapat ilmunya Allah, sehingga kalau kita bisa berinteraksi ke sana maka kita akan menemukan indahnya, nikmatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada di alam malakut, di sana ada alamnya para malaikat. Alam-alam yang tentu beda dengan alam dunia ini. Semua alam itu berpotensi untuk kita dapatkan. Kita punya potensi untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam-alam itu. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara membekali jasmani kita, membekali al-insan al-alam, al-insan al-am,
atau istilah dari kitab Sirul Asrar itu sebagai jasmani kita, dengan yang pertama ilmu syariah, yang kedua ilmu thariqah, yang ketiga ilmu haqiqah, ilmu ma'rifah. Dari 3 hal ilmu itulah lalu kita berinteraksi di alamul mulki ini dengan 3 hal tadi, dengan 3 ilmu tadi. Insya Allah kita akan punya jatah untuk menempatkan jasmani kita pada tempat kenikmatan yang ada di alamul mulki tadi, alamul malakut atau alamul jabur tadi. Di antara syariat Islam yang mana kalau kita menjalankannya kita akan menemukan kenikmatan, khususnya di alamul mulki ini, di alam kasunyatan ini, yaitu puasa Ramadan. Puasa itu perintah Allah yang perintahnya harus kita yakini karena doruri fiddin. Tidak boleh ada orang yang menentang karena kewajibannya sangat jelas di dalam Al-Quran, sehingga orang yang menentangnya akan dihukumi sebagai orang murtad atau orang kafir. Di sisi yang lain, kalau kita mencermati, puasa itu sesuatu yang memberatkan jasmani kita, yaitu memberatkan bagaimana tidak. Kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, atau hanya sekadar melegakan hal-hal yang sebenarnya tidak ada pengaruhnya untuk perut. Contoh, kita tidak boleh memasukkan cotton bud ke telinga kita, walaupun mungkin saat itu gatal, tapi kita tidak boleh. Kita tidak boleh memasukkan obat ke tubuh kita melalui lubang yang jumlahnya ada 5. Kembali lagi, seolah-olah itu memberatkan jasmani kita. Akan tetapi mari kita angan-angan, apakah selalu yang memberatkan itu dampaknya adalah hanya berat saja? Sesungguhnya tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat cinta kepada hambanya, sangat memuliakan hambanya, terutama manusia. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Benar-benar telah kami muliakan anak Adam. Di antara memuliakannya adalah kita diberi perangkat hukum sebagai cara bagaimana Allah mengatur kehidupan kita. Sebagai wujud Allah memuliakan kita. Khusus yang kita bahas pada sore ini adalah diperintahnya kita untuk menjalankan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian sekalian untuk melaksanakan puasa. Seperti kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti diperintahkan dan diwajibkannya orang-orang yang dahulu. Nah, kenapa saya tadi mengatakan sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba, sangat memuliakan manusia, walaupun dengan cara mungkin mentaklif, memaksa manusia itu untuk melawan hawa nafsunya, untuk menyenangkan terus, menuruti terus keinginannya, untuk berlapar dan berdahaga. Nah, sekarang mari kita bahas apa itu cinta. Wal muradu bil mahabbah iradatul khairi wal manfa'ah. Summal murad al mahabbah ad-diniyah lal mahabbah al basyariyah. Wa inna tiba' al basyariyah qad takrahu husul al khairi
Di sini dikatakan di dalam syarah kitab Arba'in Nawawiyah, yang dimaksud dengan dicintai atau mencintai adalah menginginkan agar yang dicintai itu baik, atau menginginkan timbulnya manfaat pada objek yang dicintai. Jadi tujuan orang dicintai adalah agar orang itu mendapat kebaikan dan manfaat, mendapat manfaat. Nah, yang dimaksud ini kaitannya kepada al-mahabbah ad-diniyah, lal-mahabbah al-basyariyah. Kebaikan dan kemanfaatan yang diusahakan oleh pecinta kepada yang dicintainya itu pada hakikinya dikatakan benar manakala cinta itu tendensinya adalah terkait kepada agama, tidak kepada basyariah. Artinya begini, kalau Allah mencintai seseorang hamba, itu akan dibuat baik dalam perspektif agamanya dulu, walaupun dalam nilai kemanusiaannya menggoncangkan, memayahkan. Contoh, diberi musibah, rata-rata musibah itu tujuannya sebenarnya untuk kebaikan agama bagi yang menerima musibah tadi. Satu, sebagai kafaroh atas dosa. Dua, agar dia tidak jauh dari Allah, karena ketika sehat, ketika dia punya segalanya, dia lupa, maka diberi musibah. Musibah itu memberatkan orang tadi, tapi menyembuhkan dari sifat lalainya kepada Allah. Berarti kalau begitu, bagaimanapun itu adalah baik, bagaimanapun yang seperti itu adalah manfaat, walaupun dinilai oleh orang yang mengalaminya itu sebagai hal yang memberatkan. Dan sesuatu yang memberatkan mosok dianggap manfaat. Tapi dalam hal mahabbah, cinta, yaitu tadi, orang disuruh puasa itu secara mahabbah basyariah seolah-olah tidak berlaku. Cinta kepada nilai kemanusiaannya seolah-olah tidak berlaku, walaupun kita yakin sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat, kita yakinlah itu. Tapi pada dasar awalnya, fa inna taba' al-basyariyah qad takrahu husul al-khairi. Kadangkala watak sebagai manusia atau watak kita sebagai manusia, watak umumnya itu pasti tidak suka ketika nilai kebaikan secara agama itu menghampiri kehidupan kita. Contohnya tadi, suruh sholat, itu watak aslinya manusia sebenarnya berat. Suruh puasa itu watak aslinya manusia juga berat. Kotak rohulu ya, walaupun ini tidak semuanya orang merasa berat, tapi umumnya merasa berat. Karena memang masuk dilarang makan, dilarang minum, itu semua miliknya kok dilarang, ya itu tetap berat. Tapi itulah cinta Allah. Cinta Allah itu terkait kepada apa? Bagaimana objek atau manusia yang dicintai itu bisa mendapatkan kebaikan dari perintah tersebut, walaupun resikonya berat. Bisa mendapatkan manfaat dari menjalankan perintah itu, walaupun resikonya berat. Lah, lalu kira-kira apa buah daripada kebaikan atau buah ataupun kebaikan atau manfaat yang ditimbulkan dari puasa itu apa? Puasa akan mendidik kita menjadi pribadi yang takwa. Lah ini, karena berikut ayat itu la'allakum tattaqun. Kalau kamu puasa, kamu akan menjadi pribadi yang takwa. Takwa itu baik. Takwa itu kebaikan secara dininya, secara agama.
takwa itu manfaat jika dipandang dari keagamaan kita. Dan seseorang harus benar-benar berpikir tentang baiknya agama yang dia pegang. Kenapa? Karena agama yang baik atau pribadi yang baik dalam beragama adalah sesuatu yang memastikan orang itu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kita harus pasrah kepada sahibus syariah, kepada yang memiliki syariat, kepada yang memiliki Islam, bahwasanya dari pandangan sahibus syariah yang dalam hal ini adalah Allah dan Rasulullah, puasa itu pokoknya manfaat. Nah, jangan dikira terus, wah ini gimana tuh, Allah katanya memuliakan, Allah katanya mencintai, Allah ini, kok malah disuruh hal-hal yang berat kayak gini. Tiap hari sudah ada puasa, ada kewajiban cari nafkah, kok masih diperberat dengan cobaan berupa puasa, ini gimana tuh? Ketahuilah, kebaikan yang ditimbulkan dari perintah syariat itu ada pada kebaikan agama. Kalau seseorang sudah baik dalam dia beragama, dia tentu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lahir dari hal itu semua. Terutama dia akan menjadi pribadi yang takwa. Yang takwa itu yang bagaimana? Yang akan terlatih untuk menjadi orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Seperti itu. Kita tinggalkan pembahasan tentang kebaikan, manfaat yang ditimbulkan dari puasa. Mari kita lihat keseharian kita. Ada anak kecil, dia senang makan es, minum es. Ada bapak ibunya yang tahu dampak dari kebanyakan makan es, minum es itu. Kalau benar-benar bapak ibunya itu tahu dampak negatifnya, pertanyaannya, apakah setiap anak kecil yang tidak tahu madarat yang ditimbulkan oleh es itu lalu dibiarkan oleh orang tuanya? Anda tentu bisa menjawab. Jawabannya adalah ya tentu tidak. Orang tua itu akan berupaya agar anaknya jangan terlalu banyak makan es, minum es. Kenapa? Ada dampak. Baik itu menjadikan imunitas cepat turun, tidak kebal penyakit, atau menjadikan rentan kepada penyakit-penyakit apa itu istilahnya radang, baik itu radang tenggorokan atau radang-radang yang lain. Nah, ingin saya sampaikan, kalau saja orang tua tadi melarang, kira-kira anaknya menangis gak? Ya tentu. Anaknya menganggap kejam gak? Ya tentu. Tapi ketika anak itu nanti sadar dari hikmah orang tua melarang itu, kira-kira anak itu berterima kasih enggak? Ya tentu berterima kasih. Tentu berterima kasih. Ini ada suara burung, alhamdulillah, yang menemani pengajian kita. Tentu berterima kasih. Kenapa berterima kasih? Karena larangan itu memang menyakitkan, tapi menyelamatkan dari kesakitan-kesakitan yang lebih sakit. Itu anak kepada orang tua, murid kepada guru. Guru itu melarang ini, memerintah ini, rata-rata ya berat bagi murid. Apalagi ini kaitannya guru sebagai penyampai ilmu apalah, ilmu dunia lah, walaupun sebenarnya kita tidak usah memisahkan antara ilmu dunia dan akhirat. Sebagai contoh, ilmu mengenai syariat zahir, bagaimana harus hafal ini, hafal itu, kalau tidak nanti dihukum. Apalagi terkait kepada ilmu tentang tarbiyah,
ta'dib, tazkiyatun nufus. Bagaimana guru mengajarkan kepada anak didiknya tentang bagaimana membersihkan jiwa. Di sana ada riyadhatun nafs. Kalau orang dulu, masya Allah, ada yang diperintahkan untuk berziarah wali 9 dengan jalan kaki. Tidak boleh membawa uang saku sedikit pun, tapi harus bagaimana tetap hidup, bagaimana tanpa meminta-minta. Saya pernah ketemu orang-orang seperti itu ketika saya dulu masih mondok. Bahkan ketika itu mereka sering menceritakan pengalaman-pengalamannya ketika dia berjalan menuju ke wali 9. Ini contoh daripada perintah yang baik, yang manfaat bagi agama si orang yang diperintah. Terkait kepada berat, itu semua sudah ditakar oleh guru-guru kita. Nah, dalam hal ini di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, saya ingin menyampaikan nasihat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan sekalian bahwa jadilah murid yang rela ketika kita mendapatkan anjuran, larangan dari guru-guru kita. Jadilah kita murid yang tahu diri bahwa sesungguhnya ada orang yang lebih tahu tentang jiwa kita, yaitu mursyid kita. Para mursyid kamil, mukamil yang lebih tahu bagaimana memapankan jiwa kita, menempatkan jiwa kita, menaikkan maqamatnya, tingkatannya. Fasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bi'adillah. Pasrahlah kamu kepada ahlillah, ahlinya Allah, di setiap muskil, yaitu di setiap hal yang sulit yang kamu hadapi dalam hidup. Dan kita sesungguhnya yang berthariqah itu sepunya muskilah, punya kesulitan-kesulitan yang hampir sama. Apa itu? Sulit dari memecahkan hawa nafsu kita, sulit dari mekak hawa nafsu kita, sulit daripada membuka hijab dari hati kita, sulit daripada membuka mata hati kita. Itu semua muskil, sesuatu yang muskilah, yang berat. Salim li ahlillah, pasrahkan kepada ahlillah, pada guru-guru mursyid kita. Karena ini kajian yang terkait dengan mata. Pasrahkan kepada mereka. Kita diperintahkan untuk membaca ini, untuk mengamalkan ini. Di sana ada suluk, di sana ada wadhifah, di sana ada kewajiban-kewajiban, ada juga anjuran, larangan. Jalanilah itu. Apalagi secara khusus kita mendapatkan tarbiyah secara khusus, ya. Jalani itu. Itulah cara mereka untuk membantu kita sebagai murid untuk menghadapi, untuk mendapatkan jalan keluar dari muskilah, dari sesuatu yang berat itu. Dan yang berat bukan urusan ekonomi kita. Dora Habib Lutfi sering mengatakan, bahkan kemarin beberapa waktu di bulan Ramadan ini beliau sampaikan di majelis beliau, Al-Fakir, saya sendiri mendengar beliau menegaskan sekali lagi, saya selalu diingatkan oleh guru-guru kami, kata Habib Lutfi, kata beliau, kata apa, untuk setiap kamu berkunjung sowan kepada para ahlullah, pada auliaullah, jangan punya perasaan bahwa tujuan kamu sowan itu untuk kesuksesan duniawi. Wes ora usah ngait-ngaitno karo urusan dunia. Karena itu bukan niatan mereka, itu bukan spesialisasi mereka yang paling utama. Mereka adalah tabibul hadik. Mereka adalah dokter yang cerdas, abun syafiq, orang tua yang welas, orang tua bagi roh kita, dokter bagi jiwa kita. Kalau itu yang kita niatkan sowan, maka itu yang akan digandani. Jangan malah menjadikan
mursyid kita sebagai dukun untuk memperlancar ekonomi kita atau pangkat-pangkat keduniaan kita. Jangan itu dulu. Bahkan ketika kita ziarah para aulia yang mereka dalam hidup, yang dalam kehidupan alam barzahnya mereka juga, apalagi mereka yang sudah ada di alam akhirat, yang tentu konsentrasi utamanya adalah urusan uluhiyah, ad-diniyah. Tentu yang datang sing didandani ya bab agamane sih. Nah, kembali lagi, mari kita pasrah kepada guru kita di dalam mentarbiyah kita, mentazkiyah kita, mentakdib kita agar menjadi pribadi-pribadi yang baik dan bermanfaat. Baik dan bermanfaat dipandang dari perspektif agama, karena itulah yang penting. Sampai Rasulullah diutus adalah untuk menyampaikan prinsip-prinsip ad-diniyah yang itu untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Cekap semanten kiung-kiung wonten manfaat lan barokahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.